Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let's say thanks to our God who giving us a mercy and blessing so we can attending here in happy situation and good condition. And secondly, may salawat to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam who brought us from the darkness to the lightness. Hello guys, my name is Muhammad Ilham Anugrah Parno as a host of the podcast SSC 467. And beside me, we have guest star, so you can please introduce yourself. Hi guys, I am Shabrian Pewedeng. I am the leader of Committee Porseni 2022. Oke, baik. Karena tadi bintang tamu kita sudah memperkenalkan diri, maka kita akan langsung saja ke pertanyaan pertama. Baik, kan OSIS sudah selesai menyelenggarakan Perseni pada tahun ini. Pada saat Anda mulai merencanakan Perseni tersebut, bagaimana cara Anda menyusun atau mengatur supaya perencanaan Perseni itu bisa dilakukan dengan baik? Tentunya untuk mengatur semua itu, hal pertama yang kami lakukan adalah rapat kerja tentunya. Di sana kami membagi panitianya, siapa yang menjadi keamanan, siapa yang berada di dokumentasi, siapa yang mengurus tentang konsumsi, siapa yang menjadi koordinator lomba dan sebagainya. Kita merencanakannya semua di situ, butuh beberapa hari sih untuk itu. Oke. Kan tadi Anda memperkenalkan diri sebagai ketua panitia. Ya. Bagaimana kesan ketika Anda terpilih sebagai ketua panitia Perseni pada tahun ini? Tentu sebagai kepengurusan OSIS yang baru-baru saja dilantik beberapa bulan yang lalu dan tiba-tiba saja menghadapi kegiatan yang cukup besar, tentu saya merasa sedikit panik tentang hal ini. Terutama bagi kami kan baru saja dilantik, jadi kami belum menyatu, pikiran kami belum menyatu dalam hal melakukan suatu kegiatan. Jadi ya masih bisa dibilang kami belum terlalu sempurna dalam melakukannya, tapi saya pikir kegiatan yang sudah kami laksanakan ini sudah cukup maksimal bagi pengurus baru seperti kami. Oke, baik. Kan Perseni itu baru lagi diadakan setelah 2 tahun lebih kita tidak menyelenggarakan Perseni akibat COVID-19. Jadi bagaimana reaksi siswa ketika mendengar bahwa akan diadakan Perseni pada tahun ini? Apakah mereka senang sekali atau bahkan mereka mungkin agak sedih gitu karena kok baru lagi ada Perseni gitu? Jadi gimana reaksi siswa? Tentunya siswa merasa sangat senang dengan adanya Perseni ini, terutamanya bagi kelas 12 kan, karena selama mereka sekolah di sini mungkin ini adalah Perseni pertama dan terakhir bagi mereka. Jadi pastinya mereka sangat menantikan Perseni ini. Oke. Apalagi di dalam Perseni ini sangat banyak lombanya. Oke. Anda tadi mengatakan bahwa dalam Perseni ini banyak sekali lomba yang dipertandingkan gitu. Iya. Jadi kalau boleh tahu berapa sih lomba yang dipertandingkan pada Perseni tahun ini? Ada 4 kategori lomba. Yang pertama yaitu keagamaan ada 5, kesenian ada 8, olahraga ada 8, dan e-sport ada 1. Oke. Anda tadi mengatakan bahwa 4 kategori lomba pada Perseni tahun ini. Iya. Kalau boleh tahu jenis cabang lomba apa saja yang dipertandingkan pada Perseni tahun ini berdasarkan 4 kategori yang Anda sebutkan tadi? Jadi untuk keagamaan itu ada 5. Yang pertama itu tilawah, ceramah, hifzil, nasyid, dan kaligrafi. Sedangkan untuk olahraga ada futsal, ada voli putra putri, ada basket putra putri, ada tari tambang putra putri, ada tenis meja, ada catur, dan ya saya pikir itu saja. Dan untuk kesenian
Untuk kesenian ada kerajinan daur ulang, ada desain poster, ada fotografi, ada film pendek, ada nyanyi solo, ada tari kreasi, ada baca cipta puisi, ada teater. Dan untuk e-sport sendiri ada Mobile Legends. Oke. Wah, banyak banget ya lomba yang dipertandingkan. Banyak banget. Kalau berdasarkan jenis lomba yang Anda sebutkan tadi, pasti itu butuh dana yang banyak banget dong. Jadi kira-kira pada perseni tahun ini dana yang digunakan itu sumber dananya dari mana gitu? Untuk perseni tahun ini sumber dananya tentunya dari dana BOS dan jumlah nominalnya ya adalah ya. Oh, adalah ya. Oke. Apakah dalam pelaksanaan perseni ini, oh ya, pelaksanaan perseni itu dilaksanakan itu pada tanggal berapa? Jadi perseni tahun ini tuh dilaksanakan mulai dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 20 Desember. Oke. Apakah selama pelaksanaan perseni itu, apakah ada kendala yang dialami pada saat perseni? Seperti yang saya katakan tadi bahwa bagi kami kepengurusan yang baru tentunya menghadapi kegiatan besar seperti perseni ini tentunya ya sedikit panik. Tapi menurut saya anggota saya sudah melakukan pekerjaannya masing-masing, tugasnya masing-masing dengan maksimal meskipun tetap ada sesuatu yang terjadi yang di luar kendali kami. Tidak sesuai harapan maksud saya. Oke. Sekarang kan perseninya udah selesai kan ya. Oke. Bagaimana kesan Anda ketika perseni ini sudah selesai terselenggara? Bagaimana kesan Anda? Apakah Anda merasa lega, merasa mungkin kurang puas terhadap kinerja Anda? Mungkin bisa ditanyakan? Tentunya bagi terutama bagi saya sangat merasa lega. Rasa-rasanya itu seperti ada batu besar yang hilang dari punggung saya, rasanya seperti itu. Dan saya pikir kami bisa melakukan yang lebih baik lagi. Kalau misalnya tahun depan kami akan melakukan perseni lagi. Oke. Pasti kami akan melakukan lebih maksimal. Apakah tahun depan itu akan ada perseni lagi? Insya Allah. Oh, insya Allah. Oke. So bagaimana Anda mengatur anggota atau panitia perseni Anda sehingga Anda dapat menyelenggarakan perseni dengan baik tanpa menimbulkan masalah sama sekali? Tentunya karena pertama kan ada jumlah anggota OSIS itu ada 53 dan untuk dalam satu kepengurusan itu saya pikir 53 itu sudah cukup banyak. Nah, dari situ kita mulai dari koordinator lomba. Karena lomba ini kan totalnya ada 23. Nah, kami bagi di setiap lomba ada koordinatornya. Lalu di setiap lomba ada humasnya sendiri, ada untuk dokumentasinya, ada untuk keamanannya dan sebagainya. Kami mengatur semua itu agar acara tetap berjalan lancar, meskipun ya seperti saya katakan tadi tetap ada beberapa hal yang terjadi di luar kendali kami. Oke. Terus kalau boleh tahu nih, siapa sih? Apakah udah ada juara umumnya gitu? Kalau boleh tahu, juara umumnya itu dari kelas berapa sih? Pada perseni tahun ini? Ada, cuman belum bisa diinfokan untuk sekarang. Oh, belum bisa. Oke. Sabar. Ya. Pas penutupan aja. Oh iya, oke. Jadi berdasarkan kinerja Anda itu memberikan penilaian kepada diri Anda itu berapa sih dari 1 sampai 10? Dari 1 sampai 10 menurut saya 6 kali ya. Oh, 6. Bukannya saya mau merendah, tapi bagi saya masih lebih bisa melakukan saya masih bisa melakukan lebih maksimal lagi menurut saya.
sampai mencapai tingkat 10. Oke. Terus pada saat porseni kan bebannya ditanggung pasti banyak banget dong. Iya. Apakah Anda itu pernah drop atau mungkin langsung tiba-tiba hilang kendali atau keadaannya langsung lemah gitu? Pernah nggak? Jadi kan dalam porseni ini sesuai dengan hasil rapat dimulai dari tanggal 9. Tanggal 9 itu kan hari Jumat. Pada saat hari Jumat itu langsung diadakan lomba pembukaannya pas besoknya hari Sabtu. Ya. Nah, pada saat selesai pembukaan itu dan sudah dimulai penampilan-penampilan dari beberapa organisasi, saya ketika masuk ke dalam sekret OSIS tiba-tiba merasa kayak puyeng, penglihatan saya tiba-tiba menggelap dan sebagainya. Dan secara tidak sadar ternyata saya pingsan. Oh, pengalaman yang seru sekali nampaknya ya. Oke. Tema dari porseni itu apa sih? Tema porseni yang dibawa pada tahun ini. Tema porseni. Jadi tema yang kami bawakan itu adalah kalah itu soal biasa, menang baru luar biasa, tetap semangat, jaga sportivitas dan kekompakan masing-masing. Oke, ingat ya, kalah itu soal biasa, ya. menang baru luar biasa. Oke. Lantas, apa sih tujuan dari porseni setelah diselenggarakannya acara ini? Apa tujuan yang ingin dicapai oleh OSIS selaku penyelenggara porseni pada tahun ini? Tentunya hal pertama yang ingin kami tuju adalah kepuasan masing-masing siswa. Karena sudah 2 tahun lebih mereka tidak melakukan porseni kan. Jadi yang ingin kami tuju adalah bagaimana cara kami memuaskan semua siswa tentang porseni ini berjalan dengan baik ataukah tidak. Jadi kami tetap mengusahakan semaksimal mungkin bagaimana porseni ini berjalan sehingga siswa puas dengan apa yang kami lakukan, seperti itu. Oke. Dan kami juga dalam porseni ini kami memasukkan banyak lomba seperti yang kami tadi katakan. Nah, sebenarnya dalam hal ini kami juga memadai kemampuan siswa. Kami mencungkil kemampuan siswa seperti itu. Beberapa kemampuan siswa yang mungkin tidak bisa mereka tampilkan di luar sana, kami tampilkan di dalam porseni ini. Oke. Apakah dalam porseni ini itu sudah ditemukan kalau dalam bahasa mungkin bahasanya itu bisa dibahasakan seperti bibit-bibit unggul lah, untuk misalnya nanti sebagai perwakilan sekolah gitu untuk lomba antar sekolah atau bahkan mungkin ke Porprov mungkin sebagai perwakilan Kabupaten Sidrap gitu. Apakah sudah ada bibit-bibit unggul yang ditemukan? Sudah ada. Kemarin dari beberapa lomba terutama yang kesenian dan olahraga itu ada beberapa siswa yang kalau misalnya dinilai kemampuannya tuh bisa dibilang di atas rata-rata gitu. Terutama saya lihat dalam bidang kesenian, fashion show, ada yang berbakat di situ, terutama menyanyi. Bahkan saya tidak menyangka teman kelas saya jago menyanyi ternyata. Saya nggak tahu itu. Oke. Terus cara Anda membagi waktu, managing time. Bagaimana cara Anda mengatur waktu Anda bahwa Anda dapat mengatur misalnya mengatur panitia agar tetap solid sementara Anda harus mengurus administrasi lain misalnya proposal atau mungkin bahkan waktu kepada diri Anda sendiri itu mungkin tidak ada karena terlalu sering mengurus porseni ini. Jadi apa yang Anda lakukan untuk bisa menghibur diri Anda dari banyaknya tekanan akibat terlalu sibuk mengurus suatu acara? Tentunya agar saya tidak bekerja terlalu banyak, saya membagi beberapa tugas seperti misalnya penulisan proposal,
perlengkapan-perlengkapan barang yang akan dilombakan seperti itu. Saya bagi-bagi semuanya seperti itu. Dan kalau Anda bertanya bagaimana cara saya menghibur diri saya agar tidak terlalu merasa tertekan, ya saya terkadang pergi ke bukit, jalan-jalan bareng teman-teman saya, kumpul bareng teman-teman saya, main game tentunya, menonton film-film yang seru dan sebagainya. Saya ini melakukan itu untuk menghibur diri saya sendiri. Oke. Ya. Jadi mungkin gimana menurut Anda itu tema Porseni itu apakah sudah tersampaikan di Porseni pada tahun ini? Bahwa kala itu soal biasa, menang itu baru luar biasa. Apakah menurut Anda tema Porseni itu sudah tersampaikan kepada siswa gitu? Kalau kalah nggak usah sedih gitu. Jadi bagaimana? Menurut saya itu sudah tersampaikan karena dari apa yang saya perhatikan, dari sudut pandang saya, dari semua kelas yang bertanding mereka itu tidak mau mengalah sepertinya. Mereka tidak mau mengalah ketika mereka misalnya di dalam ketentuan rules itu misalnya tidak boleh mengambil player dari kelas lain. Ya. Ketika saya mengatakan ya udah yang ini ambil dari kelas lain aja, soalnya temannya nggak ada gitu kan, tapi kamu yang pilihkan siapa yang mau masuk di kelasnya. Tapi kelas mereka tetap ngotot dengan mengatakan tidak boleh di peraturan yang Anda tulis tidak boleh ada seperti itu, Ya. maka tidak boleh seperti itu. Oke. Ya, jadi ya, dari yang saya lihat memang setiap siswa di sini mempertahankan semangatnya masing-masing untuk mendapatkan juara. Oke. Jadi tekad siswa di SMA Negeri Sidrap ini besar semua ya, Iya, untuk agar mendapatkan dapat ya juara gitu. Apalagi juara umum kan Porseni juga baru diadakan lagi kan. Jadi terus gimana sih cara Anda membagi jadwal pertandingan? Karena Anda berdasarkan lomba yang diperlombakan tadi sangat banyak jenis lomba. Jadi gimana sih cara Anda membagi waktu jadwal pertandingan agar dapat berjalan lancar, tak bertabrakan? Jadi semuanya itu lancar satu arah gitu. Bagaimana caranya? Ya, baik. Tentunya untuk melancarkan sebuah lomba itu, hal pertama itu adalah kami meminta bantuan dari setiap guru masing-masing. Contoh misalnya dalam bidang olahraga, kami bertanya kepada guru-guru olahraga, dalam kesenian kami bertanya kepada guru-guru seni, dalam keagamaan juga seperti itu, dan yang ahli dalam TIK misalnya kami bertanya tentang e-sport itu. Oke. Seperti itu. Oke. Dalam banyaknya tadi jenis lomba yang dipertandingkan gitu, ada nggak sih jenis cabang lomba olahraga atau seni yang Anda sukai atau favorit kamu gitu loh? Bisa diceritakan mungkin? Menurut saya cabang lomba yang paling diminati oleh siswa di sini, seluruh siswa di sekolah ini ada dua menurut saya. Ada tiga. Yang pertama itu futsal, yang kedua volley, dan yang ketiga e-sport Mobile Legends. Oke. Menurut saya seperti itu. Terus dalam lomba-lomba tersebut ada nggak sih yang termasuk di favorit kamu gitu? Yang termasuk jenis lomba olahraga atau lomba kesenian yang kamu sukai? Coba diceritakan. Semuanya saya suka sih. Wah, semuanya dia suka. Wah. Terutama bagian olahraga, futsal, e-sport Mobile Legends, volley, saya suka semua itu. Oke. Mungkin bisa diceritakan lebih detail gitu, misalnya pengalaman Anda bermain futsal, terus pengalaman Anda bermain volley mungkin. Apakah Anda mendapatkan juara gitu atau mungkin Anda kalah? Mungkin bisa diceritakan dulu. Sebenarnya karena saya baru beberapa hari keluar dari rumah sakit kan, habis istirahat itu, pada hari itu saya langsung dimainkan main volley, disuruh mainkan sama teman-teman saya. Pada hari itu sekitar jam-jam 10 kali ya saya bertanding. Pada saat itu saya bertanding melawan kelas berapa ya awalnya itu? Yang jelas kami melawan kelas 12 MIPA 1 kalau nggak salah. Pada hari pertama saya bertanding waktu itu. Ya.
Dan di situ alhamdulillah kami berhasil menang meskipun selisih angkanya nggak terlalu jauh. Ya. Dan di hari kedua kami melawan bisa dikatakan rival kelas kami, yaitu kelas 11 MIPA 2. Wah. Di situ agak sedikit sakit hati, bisa dibilang agak sakit hati karena di set pertama kami sudah memenangkan pertandingannya. Cuman di set kedua teman-teman saya mulai blunder, Ya. dan saya juga tentunya mulai blunder, mulai melakukan kesalahan-kesalahan fatal yang bisa memicu kekalahan. Ya. Ya sampai pada akhirnya kami kalah 2 set. Waduh, Akhirnya kalah kami rival dinyatakan- sendiri ya. Ya. Oke. Jadi dalam penyelenggaraan Porseni ini siapa-siapa saja sih yang terlibat, yang berperan besar gitu maupun berperan kecil? Terlibat di apa? Terlibat dalam Porseni, misalnya terlibat dalam hal mungkin penyelenggaraan acaranya atau mungkin bahkan administrasinya gitu. Siapa-siapa sih yang terlibat? Yang terlibat dalam Porseni itu ada beberapa. Kami meminta beberapa guru, tentunya terutama dalam misalnya dalam olahraga, kami meminta beberapa kakak kelas yang menguasai olahraga tersebut, yang menguasai bidang tersebut untuk menjadi wasit di pertandingan tersebut. Seperti misalnya basket kami meminta Kak Sumpung, Kak Yuda yang 12 Ya. kelas 12 itu kami meminta agar mereka mau menjadi wasit. Oke. Dan tentunya ada juga beberapa alumni yang membantu lomba kesenian, dan tentunya kami sangat mengucapkan terima kasih yang sangat besar kepada kakak-kakak sekalian karena sudah membantu kami. Oke. Dan tentunya gurunya juga nggak lupa. Oke. Anda the best. Apakah mungkin juga kelas terlibat kali ya, kelas terlibat dalam pelaksanaan Porseni tahun ini? Karena nggak mungkin dong pesertanya nggak, kalau bukan dari kelas gitu, jadi pasti terlibat dong. Ya, ada beberapa guru yang terlibat dalam Porseni ini. Contoh misalnya Pak Wahid, Pak Abdullah, Pak Ahmad Medani tentunya. Oke. Semuanya terlibat dalam pembina OSIS tentunya. Jangan dilupakan dong. Iya dong, tentu dong, nggak mungkin. Pembina OSIS kami itu kan ada 2, yaitu Pak Zainal dengan Ibu Jumria. Keduanya tentunya aktif. Bahkan mereka mau meluangkan waktu mereka untuk bekerja sama dengan kami. Dalam guru seni itu yang aktif di situ ada Pak Jai, ada Pak Roes, ada Ibu Roswati, siapa lagi ya? Iya, itu aja kali ya kalau untuk kesenian. Untuk agama ada Pak Ridwan, ada Pak Abdurrahman, ada Pak Idrus, ada Ibu Senap juga tentunya. Dan semua guru terlibat di dalamnya. Pas ya, pokoknya semua yang bisa terlibat atau Iya. bahkan semua yang dalam sekolah, elemen-elemen sekolah itu pasti terlibat ya. Iya. Jadi mungkin ada pesan yang ingin disampaikan terkait dengan penyelenggaraan Porseni pada tahun ini. Bagi peserta yang menang, jangan berbesar kepala, tetaplah semangat dan mengembangkan skill Anda. Dan bagi yang kalah, jangan berkecil hati, tetaplah semangat dan asah skillmu sampai kamu bisa menjadi juara. Oke, give a big applause for Siap. Sabrian PWD. Oke, so mungkin sudah cukup podcast kita pada kali ini. Saya Muhammad Ilham Anugrah Parno selaku host pada podcast SSC 467 berserta dengan Sabrian PWD selaku bintang tamu kita pada kali ini akan pamit undur diri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.